pada hakikatnya itu seluruh ibadah bentuknya dua, yaitu aqwalun, beberapa bacaan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Jadi ibadah itu yang kita lakukan ada berupa bacaan, ada juga berupa perbuatan, ada juga yang dua-duanya hadir itu. Tuh, sebelum bicara tentang hakikat, perdalam dulu syariahnya. Perdalam dulu syariahnya. Yang dikatakan syariah amalan lahiriah. Apakah itu bacaan atau perbuatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Ghayyib nazaral khalqi ilaik binazarillahi ilaika wajib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kalimat hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ghayyib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika wajib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Ghayyib nazaral khalqi ilaika, hilangkanlah pandangan makhluk atas dirimu, hilangkanlah perhatian atau penglihatan makhluk atas dirimu. Binazarillahi ilaika, karena puas atau sudah merasa cukup dengan pandangan Allah kepadamu. Wajib an iqbalihim alaika, dan hilangkanlah dari perhatian
menghadapnya makhluk atas dirimu, bisyuhudi ikbalihi alaika, dengan keyakinan bahwa Allah menghadap kepada dirimu. Jamaah yang dimuliakan, Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan, ghayyib nazaral khalqi ilaik, hilangkanlah pandangan makhluk atas diri. Jangan kamu berbuat, beribadah, lalu yang kamu kejar, patokanmu adalah pandangan manusia. Binazarillahi ilaik, karena kita hakikatnya harusnya puaslah bahwa Allah memandang kepada kita. Jamaah sekalian, persoalan ibadah kan urusan hamba dengan Allah, bukan berurusan dengan manusia. Makanya ketika kita disuruh beribadah, pondasi utamanya adalah kita dalam posisi mukhlisin. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Tidaklah kalian diperintahkan beribadah mukhlisina lahuddin hunafa. Jadi yang Allah minta ketika kita menjalankan ibadah, yang pertama kita berada di posisi mukhlisin. Kita ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Yang kedua yang Allah minta, ketika kita beribadah sedapat mungkin kita menjalankan ibadah dalam keadaan hunafa, tuhanif, yang benar, yang lurus, sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Keduanya itu dalam ibadah harus tercover, tidak boleh berpisah. Ada orang ikhlas, ikhlas sekali beribadah, tapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak sesuai perintah Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu sebabnya ketika kita beribadah, yang namanya menjalankan ibadah tidak dituntut hanya sampai kepada intinya itu ibadah tanpa melalui pondasi. Kata lain, sebelum berbicara tentang persoalan hakikat, sebelum bicara tentang hakikat, perdalam dulu syariahnya. Perdalam dulu syariahnya. Yang dikatakan syariah amalan lahiriah. Apakah itu bacaan atau perbuatan? Ibadah salat itu kan, ibadah salat, seluruh ibadah maknanya ada dalam salat. Makanya dalam salat itu diisyaratkan pada hakikatnya itu seluruh ibadah bentuknya dua, yaitu aqwalun, beberapa bacaan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan.
Jadi ibadah itu yang kita lakukan ada berupa bacaan, ada juga berupa perbuatan, ada juga yang dua-duanya hadir itu. Dan apakah itu perbuatan bacaan atau perbuatan anggota badan, gerakan, sedapat mungkin itu benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya itu dulu yang dipermantap pola. Pengajian kita yang pertama itu disebutkan langsung di situ kita diberi garis besarnya, peringatannya, kata kuncinya. Innal hakikata bila syariah batilah. Sesungguhnya hakikat tanpa syariah batal. Hakikat tanpa syariah batal. Mau bicara langsung hakikat, bagaimana bisa sampai ke hakikat kalau syariahnya saja tidak beres? Rukun-rukun salat saja mungkin belum kita tahu, yang membatalkan salat juga kita tidak tahu, atau mungkin ada yang kita tidak pahami. Apalagi mau berkata walaupun tanpa salat bisa sampai ke hakikat. Tanpa salat mau sampai ke hakikat, batilah batal. Satu sisi wasyari'atu bila hakika atilah, syariat tanpa hakikat atilah, kosong, jalan di tempat, hampa. Setiap hari salat, setiap hari salat, tapi nilai-nilai salat tidak nampak pada perbuatannya. Rajin berzakat, bersedekah, tapi nilai-nilai sedekah tidak nampak pada keyakinan dan perbuatannya. Rajin puasa, tapi nilai-nilai puasa tidak nampak pada perbuatannya. Atilah, hampa, kosong, jalan di tempat. Kan pada dasarnya kita sudah diisyaratkan semua ibadah yang kita kerjakan itu berulang-ulang. Ibadah itu berulang-ulang. Salat berulang-ulang, sedekah berulang-ulang, puasa berulang-ulang, haji memang sekali, tapi umrah kan dianjurkan berulang-ulang. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya penghapus dosa-dosa antara keduanya. Berarti dianjurkan berulang-ulang. Jadi singkatnya ibadah berulang-ulang, berulang. Suatu pekerjaan amalan dikerjakan berulang-ulang, berarti itu zikir. Itu zikir. Apalagi kalau sudah naik ke tingkat wirid. Kadang ada orang tanya, apa bedanya zikir dengan wirid? Kalau dikatakan zikir, masih pernah ditinggalkan. Masih pernah ditinggalkan, tapi lebih banyak dilakukan. Tapi kalau wirid memang sudah aturan, tidak pernah dia tinggalkan. Makanya orang yang sudah punya amalan tertentu walaupun sunnah dan itu sudah menjadi wirid, andai kata dia lupakan itu lewat, bisa diqadha. Bisa dikata kalau itu sudah menjadi wirid. Jadi sesuatu berulang zikir atau wirid, berarti ini at-tariqah. At-tariqah. Dari mana ini zikir wirid? Diakomodir dari syariah. Itu yang diambil bagiannya, diamalkan berulang menjadilah itu sarana zikir. Wirid menjadi at-tariqah. Pertanyaannya, mampukah seorang hamba
membawa amalan-amalan yang dia bawa sampai ke hakikat. Jamaah yang dimuliakan. Jadi selain mukhlisin, ikhlas, ibadah itu harus benar. Ada orang ikhlas tapi tidak benar. Satu sisi ada orang ibadahnya benar, tapi tidak ikhlas. Bermasalah juga, karena yang Allah minta ini dua. Makanya dalam beribadah, ibadah apapun, ibadah wajib, ibadah sunnah, disebutkan di sini, ghayyib nazaral khalqi ilaik, hilangkan pandangan manusia, pandangan makhluk atas dirimu. Jangan engkau terpengaruh dalam menjalankan ibadah karena ukurannya perhatiannya manusia. Bahkan jangan sekali-kali engkau terhalang beribadah karena terpengaruh akan pandangan manusia. Contoh, ada orang tidak mau ke masjid berjamaah. Kenapa tidak mau ke masjid berjamaah? Ini saya khawatir jangan sampai tetangga bilangi saya riak. Dia tidak mau dibilangi riak, tidak mau ke masjid karena tidak mau dibilangi riak. Jangan sampai tetangga bilangi saya, sok rajin. Justru ini yang bermasalah. Engkau terhalang ke masjid, hilang fadilah keutamaan gara-gara terpengaruh pandangan orang. Hilangkan binazarillahi ilaik, karena kita sudah merasa puas dengan pandangan Allah kepadamu. Yakinlah bahwa Allah memperhatikan kita. Pengajian kita yang lalu kita singgung itu di bulan Zulhijjah. Ini kita masih di bulan haji. Insyaallah 1 Muharram jatuh pada hari Selasa tanggal 16 kalau tidak salah ingat. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, itu ke bulan haji. Itu bulan haji. Sebelum masuk bulan haji, Ramadan. Di bulan Ramadan kita dilatih, ditatar oleh Allah 1 bulan penuh kita mengikuti pelatihan. Latihan apa? Ikhlas. Latihan ikhlas. Latihan bagaimana menghadirkan pada diri keyakinan bahwa kita hanya dilihat Allah. Istilah orang sufi, keyakinan al-muraqabah, hadir pada diri kita keyakinan bahwa Allah melihat saya. Beribadah, berbuat hanya mempersaksikan kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan penilaian manusia. 1 bulan. Kenapa begitu lama 1 bulan kita dilatih Allah menjadi manusia ikhlas? Karena di bulan haji ada beberapa ibadah, khususnya 2 ibadah. 2 ibadah rawan dimasuki riya. Bahkan hakikatnya ibadah, makasidnya itu ibadah, bertolak belakang dengan kenyataan pelaksanaannya. Haji tadi kan ibadah rahasiakan, tapi haji kan tidak bisa dirahasiakan haji. 1 kampung orang tahu kita nih haji. Makanya 2 ibadah ini, haji, yang kedua kurban. Jadi haji, kurban, makasid itu bertolak belakang dengan kenyataan pelaksanaan. Yang dimaksudkan makasidnya itu ibadah, disuruh kita ikhlas.
Satu sisi dua ibadah ini tidak boleh disembunyikan, umumkan dan perlihatkan kepada orang. Orang naik haji satu kampung lihat kita, orang berkurban persaksikan kepada orang, panggil orang melihatnya. Disitulah perjuangan seorang hamba. Satu sisi nampak perbuatan ibadahnya, sisi yang lain dituntut bagaimana ikhlas, bagaimana dia ikhlas dalam menjalankan itu ibadah. Betul-betul perjuangan mujahadah yang begitu besar. Sampai di mana kemampuan kita. Nah, di situ kita dilatih. Hilangkan pandangan manusia. Apalagi kalau orang sudah bilang dia rajin ke masjid berjamaah atau rajin menjalankan puasa sunnah, begitu ditanya orang, kenapa rajin sekali ke masjid? Muncul perkataan, agana senge kita nareko dia di lokal di masjid mambere jamaah. Agana senge kita apa mana bilang orang kalau kita tidak berkurban, nanti dia bilang iki. Sebenarnya kamu ini berbuat beribadah karena siapa? Yang kamu butuh adalah perhatian penilaian orang atau penilaian Allah. Padahal yang ditutup, hilangkan itu. Gaib. Karena kalau penilaian orang yang kita cari mau berbuat tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Bahkan seorang hamba tidak akan sanggup, tidak sampai ke tingkah hakikat selama dia belum menghadirkan bahwa ketika dia beribadah hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan, berkata Sahal bin Abdullah, la yanalul abdu hakikata min hazal amri. Tidaklah seorang hamba itu akan memperoleh yang namanya hakikat. Seorang hamba tidak akan mendapatkan yang namanya hakikat. Bahkan kalau kita perhatikan ini syarahnya lebih jauh, itu diartikan la yanalul abdu hakikata min hazal amri. Tidaklah hamba itu akan memperoleh hakikata. Yang dimaksudkan itu diterjemahkan hakikat kewalian. Ya, terlalu tinggi kalau katakan hakikat kewalian. Karena persoalan waliullah Allah yang lebih tahu hambanya. Tapi yang jelas ya kita bagaimana sampai ke tingkat hakikat yang kita inginkan. Hatta yaskutan nasu min ainihi, sehingga gugur pandangan manusia dari matanya. Tidak akan mendapatkan hakikat seorang hamba sehingga dia mampu menggugurkan, menjatuhkan pandangan manusia pada dirinya. Maksudnya jangan terpengaruh kepada pandangan manusia. Fala yara fid dunya illa huwa wa khaliquhu, dan dia tidak melihat dalam kehidupan dunia kecuali hanya dirinya dan penciptanya. Ibarat seorang guru, jadi seorang murid ketika berhadapan dengan gurunya, begitu banyaknya murid yang lain yang melihatnya, tapi dia tidak urusi itu, tidak terpengaruh di situ. Karena sementara dia yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan guru. Bahkan ditemani ngomong pun sama temannya, seolah-olah tidak diperhatikan dulu. Karena sementara dia berhadapan dengan gurunya. Bagaimana kalau seorang hamba berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah masih butuh perhatian yang namanya makhluk?
masih butuh penilaian terhadap sesama manusia. Karena kalau kita dalam berbuat, apakah pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat, kita yang jadikan ukuran adalah perbuatannya, pandangannya manusia, itu tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Makanya ada sebuah hikayat, ini masyhur, ini riwayatnya. Wa fil hikayatil mazkura, itu dalam sebuah hikayat yang disebutkan, Al-Luqman wa benihi, itu tentang Luqman dan kedua putranya. Itu Luqmanul Hakim. Itu Luqmanul Hakim. Itu dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Luqman. Siapa itu Luqman? Begitu istimewanya namanya disebut Allah dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surah. Siapa itu Luqman? Padahal kalau kita teliti sejarahnya, riwayatnya, Luqman itu seorang berkebangsaan Habasyah, Ethiopia, orang yang berkulit hitam. Orang berkulit hitam, hitam pekat, rambutnya keriting. Itu kalau disiram air tidak basah, ditarik kembali seperti semula. Orangnya gemuk, pendek, bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah. Singkatnya tidak ada model. Tapi apa kelebihannya? Ini Luqman dikasih gelar Al-Hakim. Satu riwayat menyebutkan gelar itu diberikan, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Penafsirannya ayat itu, Luqman dianugerahkan, diberikan al-hikmah sehingga digelari Al-Hakim. Luqman itu dari bibir yang tebal, yang tidak sedap dipandang mata, tidak pernah keluar kata-kata bohong. Tidak pernah keluar kata-kata bohong. Dari bibir yang tidak sedap dipandang mata, selalu keluar kata-kata nasihat, kata-kata bijak. Dari bibir yang tebal, tidak pernah itu Luqman berbicara berbeda dengan perbuatannya. Jadi kalau dia ngomong A, perbuatannya juga A. Ngomong B, perbuatannya juga B. Banyak orang kan ngomong A, perbuatan B. Ngomong B, perbuatan C. Berbeda. Ini Luqman memberi contoh. Dan masyhur itu hikayatnya. Zukira anna Luqman dakhala zata yaumin as-suka wa huwa rakibun himar. Disebutkan satu kisah hikayat, sesungguhnya Luqman dakhala zata yaumin as-suka. Jadi disebutkan Luqman Al-Hakim beserta putranya satu hari masuk di suatu pasar. Masuk di suatu pasar. Rakibun himar. Luqman itu mengendarai himar. Nah, kalau bahasa kita ya kuda. Sebenarnya itu himar, ukurannya lebih kecil daripada kuda, tapi modelnya sama kuda. Nah, kita bilang saja kuda. Jadi Luqman memberi pelajaran kepada putranya bahwa tidak ada yang kita lakukan di dunia kecuali semua akan dikomentari orang. Tidak ada yang kita perbuat, semua pasti akan diperbincangkan orang. Maka Luqman untuk membuktikan yang dia sampaikan, dipanggil putranya masuk
di sebuah pasar pada suatu hari. Luqman naik berkendara, naik di atas himar, kuda, sementara putranya disuruh tarik itu kuda, disuruh tarik. Masuk di pasar, berkata orang-orang, ini betul-betul orang tua tidak punya rasa kasih sayang. Enak-enaknya di atas kuda himar, anaknya yang kecil disuruh tarik, disuruh tarik itu kuda. Di mana perasaannya ini orang tua ini? Luqman berkata, kamu dengar nak komentarnya tadi orang-orang? Iya ya. Dia balik lagi, anaknya disuruh naik, lalu dia tarik itu kuda, masuk ke jalur pasar yang lain, tapi tetap di situ. Anaknya naik di atas kuda himar, Luqman Al-Hakim yang tarik. Begitu masuk lewat di tengah-tengah pasar, berkata orang-orang, ini orang tua betul-betul tidak tahu mendidik ini. Itu namanya kamu menjadikan anakmu menjadi durhaka. Masa anakmu naik di atas kuda baru kamu yang tarik? Itu namanya membentuk anak yang bisa menjadi seolah-olah dia lebih hebat daripada orang tuanya. Berkata Luqman, kamu dengar nak? Iya ayah. Akhirnya Luqman bilang, kita naik dua-dua. Nah, saya naik, kamu naik. Jadi dua-dua di atas kuda. Masuk di jalur pasar yang lain. Berkata lagi orang-orang, ini manusia ini betul-betul tidak punya rasa kasihan kepada binatang. Masa dua-dua kamu naik di atasnya? Kasihan itu himar. Luqman berbisik, kamu dengar nak? Dikomentari juga. Akhirnya turun Luqman beserta puteranya. Tidak ada yang naik. Kuda ditarik berdua, tapi tidak ada di atas kuda. Masuk lagi di pojok pasar yang lain. Begitu lewat, berkata penghuni pasar, di mana dia simpang akalnya ini orang? Kenapa bodoh sekali bawa kuda ditarik begitu saja? Dua-dua lagi tarik. Untuk apa dibawa kuda itu? Bila Luqman, kamu dengar nak? Saya ayah. Itulah gambarannya kehidupan dunia. Makanya jangan terpengaruh karena pandangan makhluk. Karena kalau pandangan makhluk yang kita ikuti, menjadilah kita akan melakukan suatu perbuatan ibadah atau suatu perbuatan secara umum, ukuran berbuat karena pandangannya manusia, dan sementara itu diharamkan. Mestinya seorang hamba fokuskan pandangan kita kepada Allah, bahwa Allah melihat kita. Dan memang kenyataannya begitu. Kita rajin ke masjid, ngomong lagi orang, wah tinulu paha mulallo amangi suruga. Kita jarang ke masjid, nasalah kutub. Kita menyumbang rajin di masjid, wah sok kaya. Samana sendiri saja yang bersedekah, sedikit-sedikit nyumbang, sedikit-sedikit nyumbang. Mau jadi bilang nama dah pernah disebut-sebut, dicari lagi sikit dan setahu. Teman mubalik saja ngomong. Walaupun saya bilang begini, walaupun tetap dipertimbangkan. Ada teman-teman bilang begini, ada masjid ustadz lucu-lucu juga ya. Saya bilang kenapa? Panjang ceramahku, Nabi bilang semana tidak mau ceramah lagi. Ini sok pintar saja panjangnya ceramahnya. Saya datang berikutnya pendek ceramahku, dibilangi, habis bahannya. Gelok nih ya. Itulah pandangannya manusia.
Artinya silakan kita berbuat yang terbaik, pilih yang sedang-sedang, dan fokuskan bahwa kita ini berbuat, kita berdakwah, persaksikan bahwa kita ini menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan pandangan makhluk atasmu binazarillahi ilaik, dengan puas dengan pandangan Allah kepadamu. Kan pada dasarnya kita yakin Allah melihat kita. Allah melihat kita. Jamaah sekalian, orang yang selalu merasa Allah melihatnya, Allah selalu memperhatikan dirinya di mana-mana. Istilah gurutan, reguruta, itu CCM memang haram cari-cari muka, tapi CCM kepada Allah dan Rasulullah, termasuk CCM di hadapan orang tua, diperintahkan cari-cari muka di hadapan Allah. Setiap nyumbang dalam hatinya, ya Allah, lihatkah ya Allah, mas sumbangai 10 sebuk. Dia kunjungi panti asuhan, dalam hatinya, ya Allah, lihatlah hambamu datang ke panti asuhan, ya Allah, saya datang bawa beras, telur, lihatlah saya, Allah, lihatlah, itakah puang, itakah. Mempersaksikan. Jamaah yang dimuliakan, wajib an ikbalihim alaih, dan hilangkan perhatiannya makhluk atau pandangannya manusia terhadap dirimu. Hilangkan keinginanmu supaya orang selalu muncul bagaimana orang menghargai saya, memuliakan saya, menghadap kepadamu. Hilangkan pandanganmu, keinginanmu selalu ingin dihargai, ingin dimuliakan, orang-orang menganggap kamu penting besar. Hilangkan. Kan sebenarnya itu salah satu sifat yang kadang-kadang manusia tidak sadari. Jamaah yang dimuliakan, pengajian kita yang lalu kita singgung, pada dasarnya kan pada diri manusia ada 4 sifat yang benihnya itu ada pada diri kita. Sifat itu ada pada diri kita, itulah yang digoreng oleh syaitan. Bagaimana muncul dari sifat-sifat itu yang namanya perbuatan dosa. Kalau ada yang bertanya, untuk apa Allah pasang itu sifat, bibit itu? Karena kita disuruh mengendalikan. Namanya kita peserta ujian, kalau tidak ada potensi salah, apa bedanya kita dengan malaikat? Tidak ada malaikat salah. Kenapa tidak ada malaikat salah? Karena memang kalau diibaratkan komputer, tidak ada program salah. Malaikat itu diciptakan la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah mendurhakai Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi memang makhluk diperintahkan, kodratnya itu hanya taat. Jadi kalau dikatakan malaikat itu taat dan patuh kepada Allah, itu maklum, wajar, karena memang tidak ada potensi salah, tidak ada nafsunya. Kita manusia ada potensi benar, ada potensi salah, tapi ternyata ini potensi salah mampu kita tekan, kita suburkan itu potensi benar, sehingga berusaha keras kita untuk melakukan yang terbaik. Makanya menjadilah manusia makhluk yang terbaik, makhluk yang terbaik. Jamaah sekalian, itu tentang pedagang, ya, pedagang. Nabi pernah bilang begini, saya heran kalau ada pedagang masuk surga. Pernah saya ceramah di Masjid At-Taubah, pusat perbelanjaan Pasar Sengkang,
Masjid di atas, pasar di bawah. Ceramah maulid. Saya bilang begini, Nabi pernah bilang, aku heran kalau ada pedagang masuk surga. Tadinya pedagang ada mengantuk, langsung angkat kepala semua. Astagfirullah. Maksudnya ini apa ini? Saya bilang baru koma. Maksudnya kenapa Nabi bilang aku heran kalau ada pedagang masuk surga? Maksudnya Nabi heran berarti kalau dia masuk surga manusia luar biasa. Kenapa dikatakan manusia luar biasa? Ada kesempatan bohong, ada kesempatan curang, kesempatan mengurangi timbangan, kesempatan membodohi pembeli, tapi semua itu tidak dilakukan karena takut kepada Allah. Manusia luar biasa. Tapi kalau ada orang bilang begini, seumur-umur Pak saya tidak pernah curang kepada pembeli, seumur-umur tidak pernah saya curang kepada pembeli. Ditanya, pernah Ki jadi penjual, pedagang? Tidak pernah. Cocok nih, dia mau tenang ke mak balu. Memangnya yang kamu curangi siapa? Saya Pak seumur hidup tidak pernah saya korupsi. Tidak pernah korupsi. Masa banyak orang korupsi? Pernah Ki jadi bendahara, pegang uang? Ya tidak pernah. Iya. Cocok nih. Agak tomelo mau korupsi. Tidak ada istimewa di situ. Yang dikatakan istimewa ada kesempatan. Ada kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak dilakukan karena takut kepada Allah. Manusia posisinya di situ. Apa itu sifat yang Allah pasang? Itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama pada diri kita ada namanya sifat rububiyah, itu sifat ketuhanan. Kedua, pada manusia ada namanya sifat syaitania. Ketiga, ada sifat bahimia, sifat kebinatangan. Yang keempat, sifat sab'iyah, sifat binatang buas. Empat ini ada pada manusia. Yang pertama tadi sifat rububiyah. Apa itu sifat rububiyah, ketuhanan? Selalu ingin dimuliakan, dibesarkan, diagungkan, dihormati. Itu haknya Allah. Itu Allah yang punya. Kalau Allah mau dimuliakan, diagungkan, dibesarkan, memang Allah yang punya itu sifatnya. Azim, akbar, bukan pakaian manusia. Sayangnya kita manusia kadang pakaiannya Allah kita mau pakai, mau dimuliakan, tersinggung kalau direndahkan, merasa dia punya pangkat, merasa dia orang punya status sosial, datang ke suatu acara, tapi di sana ya bahasa kasarnya tidak dibati-bati, tidak diajak ngomong, pulang marah-marah. Itu orang di sana betul-betul tidak tahu dia orang. Masa saya datang tidak dihargai? Dia tidak tahu siapa saya. Mumpunilah saya. Apa dia tidak tahu siapa saya? Kali balik, siapa kita? Kapan dia bilang saya kan pejabat, saya orang penting? Berarti masalah. Karena kamu merasa punya hak untuk itu. Dalam kalimat hikmah ini, wajib an ikbalihim alaik, hilangkan keinginan. Ada keinginan untuk orang-orang menghadap kepadamu, supaya orang menghargai engkau, supaya orang itu menyanjung engkau. Tidak usah hilangkan itu. Kenapa? Bisyuhudi ikbalihi alaik, karena yakinlah Allah sebenarnya sudah menghadap kepadamu. Yakin bahwa Allah sebenarnya menghadap kepadamu. Tidak butuh orang-orang menghadap kepada kita, karena pada dasarnya Allah sudah melihat dan menghormati hambanya.
Karena biar satu dunia orang-orang mau mengangkat kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan mampu. Tapi biar satu dunia merendahkan kita, tapi kalau Allah berkehendak mengangkat hambanya, naik juga. Makanya ada perumpamaan itu dalam sebuah riwayat, pada diri manusia sebenarnya kalau diumpamakan pada manusia itu ada 2 tali yang terikat di lehernya. Ada 2 tali. Tali itu ada satu terikat di lehernya tapi berasal dari langit. Kedua ada tali di lehernya juga terikat, tapi itu berasal dari tanah. Jadi ketika seorang hamba selalu menurunkan dirinya, dia turunkan dirinya, maka tali yang dari atas akan menarik dia naik. Maksudnya siapa yang tawadu, tidak sombong, merendahkan diri, dia selalu hormat kepada orang, tawadu dia turunkan dirinya, bukan selalu mau dihargai, selalu diturunkan, justru Allah akan mengangkat dia. Tapi kapan seseorang selalu mengangkat dirinya naik, apalagi sampai berdiri, maka tali yang dari tanah itu akan menariknya turun. Nah, itu logikanya bahwa siapa orang yang selalu mengangkat dirinya, makin dia menyombongkan diri, makin dia selalu ingin dimuliakan dan dihargai, justru apa yang diharapkan akan hilang daripadanya. Karena sesungguhnya itu kemuliaan berasal dari Allah. Hanya Allah yang bisa mengangkat hamba, memuliakan hamba, merendahkan hamba. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Makanya dalam persoalan ibadah, hakikatnya cukuplah seorang hamba mempersaksikan apa yang dia lakukan hanya kepada Allah. Makanya ketika kita berbuat untuk orang, jangan ada hadir menunggu balasan kepada manusia. Contoh, kita selalu bantu tetangga, tidak usah kita tunggu mau dibantu. Karena kapan seorang manusia, seorang hamba dalam berbuat hadir dalam hatinya supaya dibalas nanti oleh orang, maka nanti akan kecewa ketika yang diharapkan itu tidak datang kepadanya. Dia bantu tetangganya, giliran dia butuh bantuan tetangganya tidak bantu, ngomonglah dia, betul-betul ini tetangga tidak tahu diri. Batinnya ini selama saya bantu, saya perhatikan, bahkan kalau mau pinjam uang saya kasih, dia sakit saya antar ke rumah sakit, giliran saya begini tidak diperhatikan, sudah bermasalah. Lebih parah kalau bilang rugi-ruginya selama ini saya bantu, sudah parah lagi tingkat 2, karena merasa rugi. Seorang hamba tidak usah menunggu balasan, tidak pernah rugi, karena memang yang dia lakukannya hanya untuk dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengertian penjelasan kurang lebih dari kalimat hikmah dari kitab Al-Hikam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah di dalamnya, dalam menjalankan ibadah semata-mata berusaha mempersaksikan apa yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengizinkan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Rabbana zalamna Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.